semua bangkit berdiri. Lebih lagi naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Kau rela mati bagi kami. Kau hidup, kau bangkit Tuhan, untuk membuktikan bahwa karyamu yang besar, untuk membuktikan cintamu Tuhan atas kami Tuhan, untuk membuktikan bahwa kuasamu lebih hebat dari apapun Tuhan. Kuasamu Tuhan yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Rasakan kuasa yang ada di kita. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Sebelum pembukaan, saya mengundang gembala untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Engkau yang terus memulihkan kami dan berikan kesehatan sampai saat ini kami ada di dalam bait-Mu untuk menyembah-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan yang kami peringati hari ini. Kami percaya Tuhan lewat kebangkitan-Mu Bapa, kami pun akan bangkit. Kami akan semangat terus menyala-nyala, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami, khususnya siang ini di tengah ibadah Paskah kami. Tuhan mengerapi kami semua yang hadir di sini, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani di altar-Mu, yang song leader, yang singer, dan musik, kami bawa persembahan dan juga bawakan firman-Mu Tuhan. Engkau rapi di dalam nama Yesus. Biar hari ini kemenangan Paskah terjadi bagi GBI Sangkakala di tempat itu Tuhan. Terima kasih sekali lagi apabila roh kegelapan mencoba mengganggu pikiran dan perasaan kami, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada saat ini di ibadah Paskah kami di Villa Cianjur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Paskah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Amin. Boleh kasih salam dulu kiri kanan, kita katakan selamat Paskah. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus bangkit untuk saya dan kamu. Haleluya. Siap puji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Siap bersorak-sorai lebih lagi? Syukurlah Yesus. Kita bersorak-sorai karena Dia sudah hidup, Dia sudah bangkit. Artinya kuasanya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan bersorak-sorai. Haleluya. Namanya,
saudara. Saya buka ruang kesaksian, mungkin Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ada kesaksian mungkin selama 3 hari ini sudah mengalami sesuatu perubahan bahkan pemulihan, amin. Apakah ada? Masih Obe. Masih Obe. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dapat boleh ikut ke tempat ini. Sudah menjadi ucapan syukur bagi saya. Karena saya mau ke sini pun itu pergumulan bagi saya. Karena saya nggak berat mau ke sini karena saya disuruh masuk di hari Sabtu. Sementara ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Dan di tim kami memang bulan ini sudah banyak yang izin sejak dari libur lebaran gitu. Yang satu cuti dadakan karena nggak dapat tiket pesawat dari Silangit 2 hari. Terus hari berikutnya yang satu omnya meninggal, dia sebenarnya belum dapat cuti tapi ngambil cuti potong gaji 2 hari. SPP saya udah ngomel-ngomel gitu, nggak ada lagi ya yang mau izin hari Sabtu. Sementara jauh-jauh hari kami sudah bilang kita kan pasca pasti ada acara. Saya nggak mengutarakan isi hati saya, cuman dan kami kebetulan bulan ini itu bulan yang berat bagi kami gitu ya. Untuk mencapai target bulan ini itu pergumulan di dalam tim gitu. Banyak yang masih perolehannya belum mencapai target, banyak tuh. Saya bermaksud agent yang terpilih di hari Sabtu itu untuk mengerjakan program dengan promo yang murah gitu. Jadi dilihat dari perolehan dari hari Senin sampai hari Kamis, saya masuk di kategori itu. Jadi SPP saya ini berat. Kalau saya izin, sementara yang terpilih itu cuma 5 dari 9 orang. Dari 8 orang, yang satu sudah izin, dia nggak mau saya izin lagi. Akhirnya dia ngomel-ngomel, pas saya hari Kamis izin, saya izin dadakan jadinya. Karena saya nggak berani izin hari-hari sebelumnya karena dia udah marah-marah. Jangan ada lagi yang izin di hari Sabtu. Sementara saya rindu ikut gitu. Bukan masalah saya udah bayar, saya udah buat baju, tapi Tuhan, ini acara Tuhan gitu. Jadi yang saya tanamkan di diri saya udah banyak mengorbankan di hari Sabtu ini. Kalau saya masuk di hari Sabtu, saya bisa mengerjakan program yang murah dan bisa mengangkat angka saya. Puji Tuhan, saya sudah on track gitu sampai di hari Kamis. Puji Tuhan masih on track dan seharusnya bisa izin gitu. Tapi dia karena saya termasuk agen yang sanggup, yang bisa melakukan program itu di hari Sabtu, jadi dia dilakukan khusus di hari Sabtu gitu. Makanya dia maunya saya masuk. Akhirnya saya izin. Aku izin hari Sabtu nggak masuk. Dia diam. Saya mau ada ibadah, tapi saya nggak katakan mau puncak, saya ada ibadah. Ya udah, kalau ibadah saya nggak berani larang katanya. Karena kalau saya mau larang, saya takut dosa. Kebetulan SPP saya ini orang Muslim, saya takut dosa. Jadi terserah lu katanya. Dia terserah lu mau masuk atau enggak. Tapi kenapa kamu nggak ngomong dari awal katanya. Saya takut ngomong dari awal karena dia memang udah marah-marah dari hari Senin sampai hari Kamis. Jangan ada lagi yang izin. Saya cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau saya ke puncak 3 hari sia-sia. Saya udah berkorban di hari Sabtu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di hari Senin. Banyak yang bilang, kau nanti nggak bakalan dikasih dana. Tapi saya cuma bergumul di dalam hati saya. Tuhan, aku udah mengorbankan. Aku nggak mau sia-sia. Acara ke puncak ini saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Saya udah mengorbankan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Mungkin dia mikir saya egois atau bagaimana. Kamu nggak mikirin perolehan tim, kamu nggak mikirin tim, kamu hanya mikirin kepentingan kamu sendiri.
sampai target, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Itu yang saya rasakan sebelumnya juga. Makanya saya berat gitu, setiap Sabtu harus disuruh masuk. Padahal sementara setiap acara gereja itu pasti di hari Sabtu, karena Senin sampai Jumat masih hari kerja. Saya bergumul sama Tuhan, biarlah melalui acara yang 3 hari ini saya dapat sesuatu dari Tuhan. Apa yang saya gumuli, apa yang saya rindukan, ya Tuhan buka jalan, meskipun dia nggak bagi rata data bagi saya sama teman-teman yang lain, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa dan tidak mungkin pasti mungkin. Yang kata manusia, lu nggak akan ngecip, lu nggak segala macam, tapi saya cuma berserah sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya kesini bukan mau jalan-jalan atau bagaimana, tapi saya mau merasakan dapat sesuatu dari Tuhan dari acara ini. Puji Tuhan, saya dapat yang saya rindukan dari Tuhan gitu. Selama 3 hari ini saya merasakan pemulihan dari Tuhan. Tuhan membereskan hati saya, biar saya nggak dendam sama istri saya, biar saya nggak kesal, nggak marah apapun yang dibuat orang kepada saya. Saya di kantor itu sudah dicap di tim itu terlama gitu, dari 2015 sampai tahun ini. Itu saya termasuk agent terlama di tim saya dibandingkan teman-teman saya yang lain masih setahun 2 tahun gitu. Tapi saya bersyukur apapun yang dikatakan orang SPP yang lain yang sudah pernah megang saya, dia berpikir saya cepat puas kalau saya udah achieve target, nggak mau lagi membantu tim, nggak segala macam. Tapi pikiran saya nggak pernah begitu. Yang penting saya berurusan sama Tuhan. Apapun kata orang, saya berurusan sama Tuhan. Yang penting pribadi saya tidak melakukan itu saja pikiran saya. Saya bersyukur ya selama 3 hari ini saya banyak merasakan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi saya, terlebih saya menjamah hati saya. Mungkin sudah lama tidak dipenuhi Roh Kudus, kembali lagi Tuhan penuhi di tempat ini. Saya merasakan berkata-kata dengan bahasa roh. Itu bukan, saya nggak tahu apa yang saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tapi itu curhatan hati saya sama Tuhan. Ketika saya berbahasa roh sama Tuhan, saya puas rasanya, saya lega gitu, saya bercerita sama Tuhan. Tuhan, ini hatiku, hati yang hancur, hanya Tuhan yang tahu. Manusia nggak ngerti apa yang saya sampaikan sama Tuhan. Tapi itulah saya bersyukur saudara buat semuanya ini. Terima kasih, saya bersyukur sama Tuhan. Melalui acara ini kita semakin hari lagi semakin mengalami pribadi bersama Tuhan. Jangan mengalami apa kata orang. Jadi kita harus mengalami pribadi bersama, pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom bagi kita semua. Nah, izinkan saya Bapak Ibu bersaksi. Sebelumnya saya juga tidak kita bersaksi, tapi saya ingin bersaksi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan di tahun 2005-2022. Saya tidak berpikir saya akan sejauh ini melangkah, dan puji Tuhan saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu, merasakan suasana kekeluargaan dalam gereja yang dimana itu bisa terungkap secara pribadi, lepas pribadi. Berapa hari ini saya bisa merasakan itu. Apa sih tujuan kami ke sini? Dari dulu saya suka pelayanan. Ini termotivasi dari gembala yang ada di sini. Ada berapa gembala? Aku Tuhan diangkat jadi majelis di GBI. Saya nggak orang GBI, saya nggak orang Pentakosta. Tapi sebenarnya saya
saat-saat saya umur sekarang ini, saya ingin bermanfaat, gak jauh-jauh dari keluarga, istri, anak, bapak, mama, mertua, dan saudara yang terdekat, terlebih di gereja. Dari dulu saya pengen banget lebih dan lebih melayani, dan ini bukan omong saya, tapi itulah ingin rasanya Tuhan itu. Kalau dibilang orang Batak, romoh Tuhan, Allah mau, aku mau. Siapa namanya? Terlalu banyak dosa yang kulakukan di masa muda dan kecil mungkin. Karena nggak tahu ya, aku nggak tahu apa yang di dalam hatiku ini yang aku kejar sampai segitunya aku pengen melayani. Kalau dibilang melayani dari dulu, layanan Bapak Ibu. Puji Tuhan, bukan di gereja lokal, bukan di gereja belajar, tapi sampai melayani keluar. Puji Tuhan. Tapi belum dapat juga, belum dapat. Apa pribadi? Doakan ya Bapak Ibu. Terlebih kemarin Bapak Gembala mengatakan majelis, Anda telah dipilih sebagai majelis. Ada beban besar, beban kita. Istriku mengatakan, kau belum layak, belum layak dibaptis atau gak dibaptis sebenarnya. Di sini masih banyak. Pengen rasanya Bapak Ibu, terlebih saya udah berkeluarga, keluarga kecil. Banyak pergumulan. Memang Bapak Ibu mengatakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun pergumulan itu masih ada. Tapi kita manusia yang melihat ke kanan dan ke kiri, belakang dan ke samping. Ada orang tua, ada mertua, ada lain, ada semua yang memandang kita. Banyak yang di sini harus kita pegang. Ya, saya di sini bersaksi Bapak Ibu, mohon doanya Bapak Ibu. Secara khusus buat saya sendiri dulu. Mudah-mudahan Tuhan memulihkan semua yang ada dalam tubuh saya, dalam pikiran saya. Karena sejauh ini Bapak Ibu, saya tidak menyangka ada di Jakarta ini. Tidak menyangka. Begitu lama saya di Jakarta, tidak menyangka begitu lama. Tidak. Tapi apa yang dipikirkan manusia belum tentu akan terjadi. Tapi Bapak Ibu mohon doakan saya, doakan keluarga kecil kami. Terkadang saya bilang sama istri, berserah aja udah, apapun yang terjadi, udah itulah itu. Kita pikiri, terkadang jadi suntuk. Ada hal yang gak biasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena suntuk. Terkadang gak bisa. Seperti saya bilang tadi, pengen rasanya lebih hidup suci. Tetapi gak bisa. Kalau rasanya udah aku bilang, kalau Tuhan bisa jemput aku Tuhan. Karena terlalu banyak di pundakku ini yang belum bisa disampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu, doakan keluarga kami, doakan khusus aku. Semoga juga bisa menjadi anak lebih baik, jadi tumbuh di dalam rohaninya, jasmaninya, ingat akan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan para gembala yang ada di sini. Dan sekali lagi juga saya mengucap terima kasih. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu, jika Anda terpilih menjadi majelis apapun itu, sudah saya bilang ya, saya dulu gak GBI, tapi di mana gereja itu adalah milik kita bersama. Amin. Bukan milik gembala aja. Jujur gue bilang sama kalian Bapak Ibu, lihat di gereja ini
rasanya beli cek nggak banyak, tapi ada yang mengatakan itu urusan gereja. Tapi permintaanku kalau bisa selesai tahun ini, selesai acara ini, marilah perubahan di gereja kita. Aku orang GBI, asli aku orang GBI, aku metodis dan metodis. Tapi mudah-mudahan kuasa Tuhan pribadi ke aku, biarlah itu kebangkitan, kemajuan yang bagus. Bapak doakan semoga juga gereja kita lebih baik, jemaat kita bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin. Kasih yang berkati kita semua, amin. Kita berada di tempat ini selama 3 hari, tidak ada yang sia-sia karena kita semua mengalami pemulihan dan kemenangan, amin. Baik, tiba saatnya kita akan pegang persembahan yang pertama. Mari kita persembahan. Nanti saudara Kristin boleh bawa kita dalam doa. Aku dalam doa, Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan ini, Tuhan. Kiranya persembahan ini dimuliakan dan dikuduskan, Tuhan. Tuhan, meskipun persembahan yang kami berikan tidak lebih banyak atau sedikit, Tuhan, tapi kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Dalam firman menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kematian-Mu, kebangkitan-Mu ada untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau bangkit, Kau hidup, membuktikan bahwa kuasa-Mu sungguh ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga sungguh percaya kuasa-Mu juga sungguh ajaib, Tuhan, dalam hidup kami. Maka dalam setiap pergumulan kami sungguh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Percaya Tuhan, janji-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai saat ini kami sungguh melihat kesetiaan Tuhan nyata terjadi dalam hidup kami, Yesus. Isi hati
hadapan Tuhan, katakan, sungguh besar setiamu, menyatakan bagiku. Amin. Oh Bapa, oh Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, kemuliaan Engkau aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Tuhan, segalanya ku percaya. Janji-Mu ajaib, percaya Tuhan, janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku Hari ini Engkau bangkit. Kau tinggalkan kuburan itu, kubur kosong, membuktikan Engkau bangkit. Dunia gemetar, dunia ketakutan, Yesus bangkit. Hari ini Tuhan kami ada di sini. Perdengarkanlah firman-Mu. Mari Tuhan, firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, sehingga kami akan lepaskan setiap pergumulan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada yang terbakar? Saudara-saudara, pada perjanjian lama, Paskah itu sudah ada. Dan dikatakan setiap keluarga yang menaruhkan darah di atas pintunya, ketika aku lewat, anak tunggalnya tidak dibuka oleh pasal kegenapan, tidak disentuh kematian, tidak disentuh kemiskinan. Taruhkan darah itu. Malam-malam Allah lewat, beres. Malam-malam keluarga mau diperiksa, beres. Sampai ketemu di tanah Kanaan. Selesai. Kita akan baca Alkitab. Dari Pak Wendy sudah baca ayat yang terakhir. Kita ada baca satu ayat. Walaupun nanti saya terangkan satu pikuk ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca satu ayat yang ke-6. Sudah ready? Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Matius 28. Ready?
Kameramen. Ready. 1, 2, 3. Iya, di sini setiap bangkit sama seperti mari lihatlah tempat dia berdiri. Amin. Memang terbakar ini. Terbakar. Saudara, pagi-pagi menang, Maria Magdalena lihat kuburan itu kosong. Lalu dia datanglah ke Petrus. Kubur Yesus kosong. Lalu Petrus datang dengan teman-teman. Dia lihat hanya kain kapan. Kemana ini? Saya tertarik dengan kebangkitan. Saya pikir-pikir, kenapa Yesus harus bangkit? Karena dunia merindukan gelap. Rindu berkata, God is dead. Mereka bangga, God is dead. Allah telah mati. Iblis yang punya tanduk itu ketawa. Tapi hari ini Yesus bangkit. Malaikat 2 orang dari surga turun, gulingkan itu batu, lepaskan. Lalu Yesus bangkit. Saya pikir-pikir, ada kebangkitan tubuh. Andaikan kita mati di laut, bagaimana tubuh kita? Yesus cari tubuh itu. Kalau saya mati, dikuburkan di Sikao, di Toba, pakai saya dan Sikao ke Jakarta menunggu istri saya kan. Harus sama-sama berangkat. Ternyata tubuh kita itu juga nanti ada tubuh pemulihan sekejap. Nah, dari pembacaan ini ada 3 hal yang saya akan utarakan. Bangkit, kalahkan maut. Halo? Bangkit, kalahkan maut. Soal kesusahan, saya mau katakan kepada saudara yang paling susah. Saya lah orang yang paling tersusah. Pada waktu zaman kami, baru saya dari semua keluarga opung kami yang baru nikah. Nah, akhirnya Cenos ini gereja kontrak, rumah kontrak, keluarga banyak di rumah. Saudara, kami kontrak segini lah, hingga sampai 2 tahun saya udah bayar. 2 tahun 2 tahun Pak bayar. Oke. Belum 2 tahun saudara yang bilang carikan tanah untuk gereja di Kedoya ini, aku bayar. Saya carikan, Pak, nih 15 juta, langsung dipanggil ke notaris. Selesai merdeka, dikembalikanlah kontrak 2 tahun ini. Kita udah punya gereja luar biasa. Beri tepuk tangan tuh. Masalah gereja kecil, nggak perlu Yesus bangkit masalah itu. Kalahkan maut. Maksud saya saudara lewat kehidupan ini, janganlah pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Tuhan yang pikirkan itu. Amin. Aku bangkit. Tema kita hari ini, pasca bukti kemenangan. Mau menang sekarang? Amin. Mari kita berpaskan yang benar. Tadi saya sudah katakan, yang pertama kalahkan maut. Sudah kalah maut.
Maksud saya kedagingan itu sedikit-sedikit dikipas lah. Kami berdua, Bu, waktu muda nyanyilah kami. Nyanyi lagu Batak. Oh, nama doaku gading. Ini baru lembang. Jual kalian. Tapi maksud saya senang lagu Batak. Tapi jangan sampai terjurak lah. Istilahnya sampai goyang kedenian kita. Gara-gara nyanyi Batak itu. Bolehlah. Saya senang lagu Batak. Apalagi yang tadi malam itu yang sudah nyanyi berkorak-korak itu. Coba pasang dulu singer. Bisa nggak segede itu suaranya? Pasang dulu. Saya ini gereja Pantekosta tanpa musik tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Wah, luar biasa. Saya posting ke teman-teman. Hebat, ya kan? Mereka benar-benar kalahkan mau. Yang kedua, karena kita cepat-cepat tinggalkan rasa takut. Waktu saya kuliah, seberat apapun dosa kita, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni kan? Tapi ada satu yang tidak bisa diampuni, menghujat Roh Kudus. Lalu saya tanya ke dosen itu, kira-kira menghujat Roh Kudus itu gimana sih? Murtad katanya. Murtad itu pindah ke agama lain. Tapi dulu, dulu belum ada agama lain. Tapi saudara-saudara, apa sih? Saya ingin mengatakan kepada saudara, Yudas itu lama-lama banyak duit. Karena yang ditubarkan Tuhan Yesus kan orang-orang memungut cukai, banyak duit. Otaknya, mindsetnya itu duit. Saking cintanya dia dengan duit, koneksi dengan Yesus tidak ada lagi. Datanglah para tentara-tentara itu. Emang kamu kenal Yesus? Enggak. Siapa yang kenal Yesus? Judas. Panggil Judas. Das. Tunjukkan dong Tuhan Yesus. Boleh. Ada Yudas. Oke. Berapa? Berapa saudara dikasih? 30 kepingin. 30 perak itu mungkin udah triliun kan sekarang. Saudara, bendahara Tuhan Yesus. Lalu dia main kode loh sama para senior itu. Dia yang saya cium pertama, itulah dia. Kalau Pak Xiaoming, saya lihat tiap minggu, walaupun dia Grab,
dia sudah liburkan minggu itu gereja tetap. Ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Kalau masuk gereja aja, pasti uang untuk sekolahnya berkurang, tapi tidak apa-apa. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saudara-saudara, itu namanya lama-lama murtad. Gara-gara uang tidak kontak, tidak connect, tidak lagi konsisten. Padahal Kristen. Kristen apa sih? Nggak gereja. HKBP tiap minggu kita lihat penuh kok. Kenapa kalau orang kedua yang dia bisa kalah boleh bertahun-tahun dengan gereja? Tuhan yang mana itu? Halo? Iya. Saya tadi tertarik dengan kata-katanya Pak Kambang. Kebetulan sekarang gereja kita kan 2 cabang. Mau UM di sana masih dibutuhkan. Mau pengkhotbah di sana dibutuhkan. Ya. Ini gembalanya. Iya. Gembala malam Pagi. ada. Boleh ada siang. Kami membentuk kami saudara. Tidak perlu saya bilang lagi. Aduh, semua karena uang. Halo, Ya. bangkit, Amin. bangkit. Saudara, tinggalkanlah itu. Kedagingan itu tinggalkanlah. Tinggalkan sedikit-sedikit. Tinggalkan. Saya berdoa, saudara. Suatu saat saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tinggal tahun 2025 perjanjian dengan jemaat pembangunan gereja. Selesai nggak selesai? Tutup. Saya tidak bicara lagi pembangunan gereja 2026. Lalu saya stres. Saya puasa 3 hari. 3 hari. 3 hari. Kita kesini saya puasa 2 hari. Sebelum itu saya tidak pernah puasa-puasa, saudara. Maksud saya puasa sampai long. Paling sehari. Ini 3 hari. Tuhan, kalau gereja ini nggak selesai, saya sudah tutup selesai dengan jemaat. Kepada siapa lagi aku bertanya? Stres kan? Gereja makin begitu. Siapalah temanku? Siapalah yang kesembuh? Lalu kudengarlah suara saudaraku. Lalu saya berkata, Tuhan, aku pasrah kepadamu. Dia katakan, aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apakah lagi kedua ini bisa aku selesaikan? Haleluya! Gak usah nanya-nanya. Selesai. Usah. Aku hanya minta ke Tuhan. Sebelum aku mati, Tuhan, baguslah gereja ini. Jangan permalukan. Aku Tuhan. Alfa dan Omega. Itu gereja Tuhan, saudara. Gak perlu saya stres. Nungguin gereja. Duit orang gak perlu. Itu berarti bukan saya. Kalau hati saudara, ada uang saudara, itu berarti kok kata berarti ini kan gak perlu. Bukan begitu. Saya sudah. Yang terakhir. Yang terakhir ada di ayat yang ke-10. Yesus berkata, "Yuk, kita ketemu di Galilea." Ayat yang 10 katakan,
ketemu di Galilea. Kita ketemu di Galilea. Yang ketiga saya ingin mengatakan ada kovenant. Halo. Amen. Kovenant itu di atas dari janji. Kovenant itu yang mengundang bertanggung jawab. Halo. Saya berjanji kadang-kadang meleset. Tapi kovenant adalah janji yang ditempatin oleh pengundang. Lalu Petrus katakan, let's go to Galilea. Saudara, yang saya mau ingin katakan kepada saudara, Petrus tidak bilang, Judas, kau nggak usah ikut lagi ke Galilea. Enggak. Otomatis karena sudah mata duitan, uang yang gak beres, mindsetnya udah umang, otomatis tidak connect lagi. Lalu Petrus berkata, emang gampang mengembalakan para murid-murid. Kalau Petrus ketemu sama si Thomas, guru kita udah kita makan. Apa? Saya nggak pernah lihat tangannya yang terbang. Tanpa diketahui Petrus, Yesus sudah ketemu Thomas. Banyak masalah waktu Yesus undang kita, banyak masalah. Yesus katakan, kita ketemu di Galilea. Murid-murid datang, dia lihat, saudara, di Galilea Yesus konsisten dengan undangannya. Dia sudah bakar ikan, sudah tersedia ikan. Halo, konsisten, sudah terbakar bara, ikan sudah dibakar, sudah ada di meja. Lalu Yesus berkata, makanlah. Kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit dan kebangkitan itu menjadi milikmu. Makanlah, terimalah. Maka hari ini sekalipun engkau susah, engkau tidak punya uang, bukan saya yang undang saudara, Yesus yang undang saudara. Amin. Bukan Petrus yang katakanlah yang mengundang, dia hanya ketua, dia hanya pimpinan. Yesus yang undang. Kesaksian Enos yang dia rasakan itu, saya ditelepon mertuanya dari Jelis. Sampai jam 1 kami ngomong malam. Lai, orangnya ini mau ke Medan. Ya silakan, saya bilang. Masalah yang gak mau bantu dia, saya gak punya anak, saya gak punya uang lain. Anak saya 3, 4. Kalau andaikan 1 rusak, biarlah, saya perbaiki yang 3 lagi. Saya bilang ke lain itu, oh begitulah itu. Ya memang, kalau karena saya ingat anak bapak saya paling besar rusak, tapi pendeta juga akhirnya udah dia penjudi dulu, udah habis kadang sawah dulu, tapi akhirnya karena mungkin terlalu dimanja waktu, saya bilang suatu saat memang ada waktu 3 juta. Saya bilang lah ke istri, bagaimanapun energi itu anak kita, kasihkanlah, mulailah tertolong. Kemarin saya bilang, Papa punya duit 20 juta, DP mobil dia 20 juta, terserah dia. Bayangkan hari ini, kalau dia mau, Tuhan sudah selesaikan itu semua. Amin. Semua tidak bersalah. Apa yang diceritakan orang itu, saya
sudah kasih pesan dia. Ini ada keluarga yang dengar dan saya sudah memang kasih. Terserah dia. Kan ada bagian di banyak Kalau dia kunci keuangan itu sudah dipegang. Itu bedanya. Kunci keuangan ada di dia. Makanya senyumnya senyum saja. Kenapa saya bilang begitu? Ada deposito pensiun istri kita kan? Deposito. Siapa anak yang paling baru? Dia. Dia. Ini susurnya. Tapi kemarin saya sudah bilang enak. Nih, 20 juta. Terserah kamu. Udah habis. Ada Habis presiden enggak? Saya mengatakan halo. Kesusahannya itu memang aku tahu. Memang gak tahu. Ela. Dapat banyak mendengar. Bayangkan saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara. Kita akan bangkit. Amin. Kita akan senyum. Yesus yang jamu kita makan. Tidak usah kamu perhitungkan. Kemarin cinger-cinger yang itu dikasih, saya enggak. Kelas. Dan lagi rata Pak Pendeta. Kau ini ngecengnya. Mau ini udah lompat-lompat nggak dapat ini. dapat istri. Konten. Konsisten konten. Yang undang saudara untuk masuk jadi Sangkakala Pamanula. Dia. Dia. Saya ada pimpinan. Apa yang bisa saya kasih? Tapi Yesus berkata, yuk ketemu di Galilea. Perjamuan terakhir loh. Ketemu base bukan dengan Tuhan. Dia pun harus berkata, kita ke Galilea, Dewi Sangkakala. Sangkakala nih. Telur betis. Saya mengatakan buat saudara, Galilea. Amin. Mari kita pakai berdiri. Saya ngajak udah maju ke depan.